Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua murid-murid Bapak yang ada. Mudah-mudahan kalian selalu diberikan semangat sampai saat ini untuk mengikuti pembelajaran online. Kemudian, sebelum kita masuk kepada pembelajaran inti, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, gimana keadaan kalian? Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat mengikuti pelajaran online yang akan Bapak sampaikan. Nah, materi hari ini terkait dengan mata pelajaran teknik mekanik perawatan mesin industri adalah pemeliharaan dan perbaikan mesin penggerak genset motor bensin. Bapak akan jelaskan terlebih dahulu. Di sini ada motor genset atau motor pembangkit listrik dengan putaran dari mesin bensin. Oleh karena itu, pembahasan di sini Bapak lebih kecenderungannya kepada mesin penggeraknya, yaitu mesin bensinnya, bukan kepada gensetnya. Karena judul yang kita sampaikan tadi atau materi yang kita sampaikan tadi adalah motor penggerak gensetnya. Nah, apa tujuannya? Tujuannya yang pertama adalah setelah melakukan diskusi, kelompok peserta didik dapat menjelaskan teknik pemeliharaan mesin penggerak genset motor bensin sesuai modul yang telah disediakan. Yang kedua, setelah melakukan diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan teknik pemeliharaan mesin penggerak genset motor bensin sesuai modul yang telah disediakan. Yang ketiga, setelah membaca modul, peserta didik dapat melaksanakan pemeliharaan mesin penggerak genset motor bensin sesuai prosedur operasional standar. Dan ini yang terakhir, tujuan pembelajaran kita adalah setelah membaca modul, peserta didik dapat mempresentasikan cara pemeliharaan mesin penggerak genset motor bensin sesuai prosedur operasional standar. Nah, ini yang harus kalian ketahui tujuan pembelajaran kita. Nah, apa sih itu motor genset? Motor genset adalah motor pembangkit listrik. Nah, ini yang harus kalian ketahui, kalian luruskan, ini motor genset adalah motor pembangkit listrik. Kalau dilihat dan dicermati, ada berbagai motor penggerak untuk pembangkit tenaga listrik ini. Tapi yang akan kita bahas adalah pada motor bensinnya. Lanjut, di sini kita bisa lihat ini adalah motor genset pembangkit bensin atau pembangkit putaran bensin. Berlanjut, ya di sini ini adalah motor bensin, ya. Sistem motor bensin adalah sebuah tipe mesin pembakaran dalam yang menggunakan nyala busi untuk proses pembakarannya. Dirancang untuk menggunakan bahan bakar bensin atau sejenis. Kita berlanjut. Nah, di sini kelebihan motor bensin. Kelebihan motor bensin memiliki biaya overhaul mesin yang terbilang lebih murah. Yang kedua, meskipun beracun, polusi yang dihasilkan terlihat lebih bersih. Yang ketiga, akselerasi yang dimiliki mesin bensin lebih baik dari mesin diesel. Yang keempat, mesin lebih ringan. Yang selanjutnya, dapat mencapai kecepatan maksimum. Yang selanjutnya, suara dan getaran mesin lebih halus. Dan yang terakhir, bisa dioperasionalkan pada RPM tertinggi. Inilah kelebihan dari motor bensin. Kemudian, di samping itu juga motor bensin mempunyai kekurangannya. Di sini kita lihat, ada 3 kekurangan pada motor bensin. Motor bensin lebih boros meskipun untuk kapasitas mesin yang sama dengan motor diesel. Torsi yang dimiliki lebih rendah sehingga tidak bisa digunakan untuk membawa beban berat. Memiliki komponen pengapian yang harus selalu diperiksa dan diganti secara berkala. Itu adalah kekurangan dari motor bensin. Kita berlanjut kepada materi selanjutnya. Di sini ada macam-macam motor bensin. Ada 6 motor bensin, tapi yang biasa kita gunakan itu 1 sampai dengan 4. Mungkin yang sekarang sudah ada itu yang lazim kita gunakan, yaitu motor bensin 2 tak, motor bensin 4 tak,
motor bensin konvensional, motor bensin sistem FI, rotary engine, dan GDI engine. Tapi yang biasa kita lihat, yang biasa kita lihat banyak di pasaran yaitu nomor mesin bensin 2 tak, mesin bensin 4 tak, dan yang terkini adalah mesin FI. Nah, berlanjut, materi selanjutnya yaitu di sini ada mesin 2 tak. Nah, pengertian dari mesin 2 tak itu apa? Di sini ada sebuah mesin yang hanya memiliki 2 langkah kerja dalam satu siklus. Kemudian mesin 4 tak, kebalikan dari 2 tak. Mesin 4 tak memiliki 4 langkah kerja dalam satu siklus. Kemudian mesin konvensional. Mesin konvensional merujuk pada semua sistem yang berlangsung secara mekanik. Mesin konvensional artinya sebuah mesin dengan sistem pengendali mesin mekanis. Contohnya pada sistem suplai bensin, maka akan dilakukan oleh sebuah karburator yang bekerja secara mekanis menggunakan perbedaan tekanan udara. Kita berlanjut ya. Sini ada mesin FI, pengertian mesin FI itu sendiri apa? Kita bisa lihat. Kalau mesin FI itu sudah berkebalikan dengan mesin konvensional, yaitu sistem suplai bahan bakar elektronik yang akan menyuplai bensin dari tangki secara langsung di depan intel valve melalui injektor. Rotary engine, di sini ada rotary engine. Kalau Anda pernah melihat atau mendengar mobil Mazda RX, nah, itu adalah salah satu contoh mobil yang menggunakan rotary engine. Kemudian GDI engine sama, pada dasarnya memiliki kesamaan dengan sistem FI, ya. Namun GDI engine ini memiliki bentuk dan skema mirip teknologi common rail pada mesin diesel. Nah, berlanjut, ini prinsip kerja pada mesin 2 tak. Ini ada langkah hisap dan langkah kompresi pada sistem motor 2 tak. Kalian bisa lihat di situ sistem kerja dari motor 2 tak itu sendiri. Kita berlanjut. Di sini prinsip kerja motor mesin 2 tak. Nah, ini ada langkah-langkah dari mesin motor 2 tak. Di sini kekurangan dan kelebihan motor 2 tak kalian bisa lihat. Kelebihan motor 2 tak, proses pembakaran ini terjadi pada setiap putaran force engkol. Akibatnya apa? Putaran force engkol terasa lebih halus dan putarannya akan lebih rata. Kemudian secara umum jumlah komponen lebih sedikit daripada motor 4 tak. Kemudian momen puntir untuk putaran lanjut poros lebih kecil. Dan yang terakhir, tenaga yang dihasilkan pada motor ini lebih kuat. Ini pada kelebihan motor 2 tak. Kemudian kekurangan motor 2 tak apa? Sama. Kita coba lihat, motor ini membutuhkan bahan bakar lebih banyak daripada motor lain. Motor ini membutuhkan oli tambahan untuk mencampur bahan bakar. Yang ketiga, dikarenakan posisi lubang buang terdapat di bagian silinder, maka membuat motor ini mudah panas. Yang keempat, terdapat lubang pada bagian silinder yang menyebabkan adanya gesekan antara ruang piston dan lubang tersebut. Akibatnya piston menjadi mudah haus. Proses masuk dan buang lebih pendek sehingga tekanan kembali gas buang lebih tinggi. Itulah kekurangan dan kelebihan dari motor 2 tak. Kita berlanjut, di sini ada prinsip kerja motor 4 tak. Ya, kita bisa lihat ada 4 prinsip kerja motor 4 tak. Ada langkah hisap, ada langkah kompresi, ada langkah tenaga, dan ada langkah buang. Nah, ini pengertiannya atau langkah-langkahnya kalian bisa lihat dan baca sendiri di slide PowerPoint ini. Lanjut. Nah, di sini ini adalah gambaran dari sistem kerja motor bensin 4 tak. Nah, ini ya. Tadi ada kompresi dan seterusnya. Kalau kita lihat di sini sistem kerjanya dari motor bensin 4 tak. Di sini kekurangan dan kelebihan motor 4 tak. Nah, di sini kelebihan motor 4 tak. Apa sih kelebihannya? Di sini ada 5 kelebihan motor 4 tak. Yang pertama adalah konsumsi bensin lebih irit dan kerugian dari gas-gas yang terbuang lebih kecil. Yang kedua, pada putaran rendah, motor dapat bekerja dengan halus
dan tidak ada kesalahan dalam proses pembakaran yang disebabkan langkah buang yang tidak sempurna. Yang ketiga, setiap proses kerja diselesaikan sepanjang satu langkah penuh, sehingga dapat bekerja secara ideal yang menyebabkan tekanan rata-rata yang dihasilkan menjadi lebih tinggi. Kemudian yang keempat, cocok untuk putaran tinggi karena sistem pembilasannya lebih baik. Dan yang kelima, pengaturan campuran udara dan bensin lebih mudah karena tidak dicampur oleh oli samping. Kekurangannya apa? Kekurangannya kalian bisa lihat. Konstruksinya lebih rumit karena adanya sistem katup. Yang kedua, bobot mesin setiap satuan daya yang dihasilkan lebih besar. Yang ketiga, daya yang dihasilkan lebih kecil karena pada setiap langkah atau 2 putaran poros engkol hanya dapat 1 kali usaha atau ekspansi. Yang keempat, getarannya lebih besar. Nomor 5, ini yang terakhir, sistem pelumasan harus sempurna agar mesin lebih awet. Itu kelebihan dan kekurangan dari motor 4 tak. Berlanjut, kita prinsip kerja mesin konvensional. Di sini prinsip kerjanya ya. Prinsip kerja dari mesin konvensional motor bensin. Kalian bisa baca, di situ ada saat kunci kontak pada kita on pertama, kemudian pada saat starter. Itu ada coil, ada noken as, dan seterusnya. Ini pada mesin konvensional karena masih menggunakan coil. Sini prinsip kerja mesin FI. Ini alurnya kalian bisa lihat saat pada awal penyalaan atau pada saat on pertama kita menyalakan motor bensin sistem FI. Siklusnya coba kalian bisa lihat, beda dengan tadi sistem konvensional, kita bisa lihat di sini. Lanjut. Nah, ini saat engine start dan run. Saat kunci kotak diputar pada posisi start, motor starter akan memutar flywheel dan mengakibatkan engine berputar. Sehingga sensor-sensor yang terkait dengan sistem FI akan bekerja untuk mendeteksi keadaan masing-masing. Ini pada sistem FI pada saat engine run atau pada saat engine start. Ini pengaturan kecepatan ideal pada sistem FI. Pada RPM-nya kalian bisa lihat. Nah, ini. Baik, ini terakhir ya. Mungkin dalam saat penyampaian Bapak tadi kurang, di antara kalian masih ada yang kurang jelas, silahkan kalian lontarkan pertanyaan kalian pada media WhatsApp kelas kalian masing-masing. Mudah-mudahan itu menjadi bahan diskusi buat teman-teman kalian semuanya, dan Bapak akan menyimpulkan dari pertanyaan kalian tersebut apabila dalam penyampaian tadi masih ada yang belum jelas. Kemudian untuk tugas yang harus kalian kerjakan, silahkan kalian lihat dan baik-baik laman YouTube yang Bapak siapkan pada yang akhir slide ini. Kemudian setelah itu kalian cerna, kalian lihat, kalian tuangkan ya. Tuangkan terkait dengan perawatan motor genset penggerak motor bensin. Dituangkan dalam kertas lembar, kalian rangkum, kalian kemudian setorkan sebagai tugas kalian kepada Bapak. Nah, itu mungkin untuk materi pembelajaran online hari ini. Mudah-mudahan kalian masih semangat sampai saat ini dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.